Halo, saya Sarjaya di AW. Selamat datang teman-teman di channel saya. Di sini teman-teman kita akan memulai proses pembuatan aplikasi terbaru kita terkait penjualan harian menggunakan Google Sheet. Jadi sebelum kita lanjut ke cara pembuatan aplikasi kita, mungkin teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini bisa cek dulu list video saya. Yang paling terakhir adalah review terkait apa yang akan kita buat ke depannya. Jadi supaya teman-teman ada bayangan seperti apa nantinya aplikasi kita. Tapi di sini saya buka kembali teman-teman di folder pencatatan penjualan yang sebelumnya saya buat. Di sini sudah ada satu file jadi. Kita buka dulu. Di sini sebenarnya sederhana saja, simple saja, hanya berisi 5 sheet saja teman-teman ya. Sudah 5 sheet saja. Nanti pengembangannya boleh teman-teman kita update di video-video berikutnya untuk laporan-laporannya. Tapi kelima ini sebenarnya dari 5 ini adalah komponen utamanya. Nah, yang akan kita buat yaitu aplikasinya ini teman-teman, yang ada filter tanggal, kemudian ada kategori produk, customer. Jadi oke. Nah, ada item, kemudian transaksi. Langkah selanjutnya ini kita buat dulu file baru. Teman-teman bisa menggunakan file Excel juga, tapi sebenarnya karena kita pembahasannya sudah menggunakan Google Sheet, maka saya harapkan bagi teman-teman itu menggunakan Google Sheet dulu. Jadi di drive Google-nya teman-teman, silakan pilih new, kemudian kita buat Google Sheet. Nah, di sini kita sudah buka lembaran kerja baru. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah tampilan dari Google Sheet-nya. Tinggal di sini ubah nama saja. Ini misalkan kita ganti dulu latihan sheet penjualan harian, enter. Nah, kita cek di folder mana filenya. Jadi ini sudah ada di folder pencatatan penjualan, sudah muncul teman-teman ya. Ini sudah oke. Sekarang kita close dulu. Langkah yang pertama teman-teman, kita akan buat yang seperti ini, filter dulu. Jadi ada filter tanggal dulu yang paling utama kita buat. Jadi klik kanan dulu pada sheet satunya, kemudian rename. Ini bisa teman-teman ganti dengan nama filter, itu filter tanggal. Di sini kita akan masukkan di B2, sheet pencatatan penjualan harian. Kemudian teman-teman ya, di kolom C baris keempat, teman-teman masukkan di sini filter tanggal. Di C6 teman-teman masukkan tanggal awal. Kemudian di C8 teman-teman isi kembali tanggal akhir. Jadi ini ada filter tanggalnya yang bisa otomatis menghasilkan laporan sesuai tanggal yang dipilih. Oke, ini sudah jadi teman-teman, sisa buat dulu di sini. Oke, kita rapikan saja, bisa diikuti teman-teman ya. Ketik pilih merge cells untuk meratakan. Jadi kalau di Excel itu merge and center seperti ini. Kemudian kita bold. Teman-teman bisa berikan warna, kita berikan warna yang agak berbeda di sini. Kemudian warna hurufnya itu, fontnya itu adalah putih. Kemudian kita rata tengah. Nah, di filter tanggal juga kita blok dulu. Kemudian merge cells, lalu kita ketengahkan. Bold, berikan warna biru lagi teman-teman ya. Fontnya itu putih. Di tanggal awal juga sama, kita berikan warna dulu.
warna biru teman-teman ya. Oke. Untuk hurufnya ini putih saja teman-teman. Nah, di sini untuk filter tanggalnya teman-teman pilih saja, ini ada warna biru di sini teman-teman di bordersnya, supaya hasilnya seperti ini. Oke. Kita pilih yang ini saja teman-teman ya, yang outer borders. Nah, untuk menghilangkan view untuk garisnya, grid lines-nya, itu tinggal pilih view, kemudian grid lines, hilangkan centangnya. Oke. Ini akan lebih rapi teman-teman. Yang pertama kita isi dulu tanggal. Misalkan ini karena sudah masuk bulan 12, berarti tanggal, kebetulan di sini di laptop saya formatnya itu bulan dulu baru tanggal teman-teman. 12 bulan 1, tanggal 12 bulan 12 tanggal 1 2020. Ini juga sampai dengan tanggal 31 12 tanggal 31 Desember 2020. Oke, teman-teman bisa ubah formatnya. Di sini ada di data, menu data, kemudian di formatnya, di formatnya ini number kita ganti dengan tanggal. Tinggal pilih saja teman-teman ya. Di sini saya gunakan tanggal, bulan, baru tahun. Bisa juga setting sendiri di custom number format atau more date and times format. Di sini saya kebetulan sudah ada, tinggal saya pilih. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita berikan nama dulu. Untuk tanggal awal klik kanan, kemudian pilih define name range. Nanti add range-nya ini teman-teman pilihkan awal, seperti ini, awal. Kemudian kita oke. Dan yang tanggal akhir ini teman-teman gunakan, bisa beri nama variabelnya itu akhir. Jadi kita sudah punya dua nama, yaitu awal dan akhir ini teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai untuk sheet satunya, untuk filter. Kemudian di sheet yang kedua kita akan buat ini kategori teman-teman. Kategori ini berpengaruh nanti pada saat teman-teman melakukan pembuatan master customer atau master item. Jadi kita ada dua, kategori customer dengan kategori produk. Oke. Kategori customernya kita buat baru lagi, add sheet. Setelah muncul sheet 2 ini rename saja. Di sini kita beri nama kategori. Enter. Nah, kategori di sini teman-teman yang dibutuhkan di sini adalah kategori customer dulu. Oke. Setelah kategori customer jadi, di sini ada kategori produk. Di sini salah kategori. Kategori produk. Nah, buat saja beberapa teman-teman ya. Kita buat di blok saja seperti ini. Lalu teman-teman klik kanan, kemudian pilih conditional formatting. Nah, di sini teman-teman ganti dulu warnanya. Kita berikan warna biru ya teman-teman ya. Di sini ada biru, tapi kita gunakan biru yang agak slow sedikit. Kemudian di format cellsnya teman-teman pilih custom formula. Kita akan mengcustom seperti biasa di Excel kita saat pembuatan tabel. Itu sama dengan mode buka kurung, row buka kurung tutup kurung, kemudian koma atau titik koma jika error teman-teman ya, koma 2 tutup kurung
sama dengan 1. Oke. Kemudian oke saja teman-teman, seperti ini. Jadi ini sudah ada. Nanti tinggal menu view, teman-teman hilangkan grid lines-nya. Seperti ini. Tinggal kalau misalnya teman-teman ingin rapikan, tinggal di blok saja. Nih. Oke. Pilih di sini ada bordersnya, teman-teman sudah warna biru, order borders. Jadi tampilannya seperti ini. Ctrl B. Nah, kategori customer di sini ada umum, pribadi, perusahaan, makanan, minuman, rokok. Jadi di sini yang pertama kita contoh saja kategori customernya. Ini ada umum, kemudian ada pribadi, ada perusahaan. Bisa juga misalkan teman-teman tambahkan hotel, kemudian ini cafe and resto, misalkan. Contoh saja teman-teman ya. Nah, kategori produk teman-teman bisa masukkan, misalkan di sini ada makanan, kemudian minuman dan lain-lain, nanti tinggal ditambahkan. Misalkan ini lainnya. Oke. Di kolom B kita akan pergunakan nanti di formula, makanya teman-teman bisa diklik dulu ini, lalu klik kanan, kita akan berikan nama. Jadi define name range-nya ini sudah muncul teman-teman ya. Berikan nama di sini kategori. Jadi K saja, K customer. Yang penting teman-teman mudah diingat bahwa K customer itu akan mengacu kepada kolom B sampai kolom B terakhir, B awal sampai B terakhir. Di kolom D juga seperti itu teman-teman, K produk, kategori produk. Oke, jadi ini teman-teman ya, sudah punya 4 nama. Sekarang di sheet berikutnya, di sini kita akan buat customernya dulu. Jadi di sini ada, ingat teman-teman, di sini ada kota. Sudah banyak sekali. Sebelumnya teman-teman bisa siapkan dulu filenya. Di sini saya ada hide dulu. Di sini ada provinsi. Saya kebetulan sudah merangkum semua dari Google teman-teman, tinggal dicari saja. Saya copy supaya tidak membuat 2 kali. Kemudian menu di sini tambah. Saya paste saja teman-teman ya. Oke. Ini sudah masuk untuk kabupaten kota, kemudian ini ada provinsinya teman-teman. Nanti bisa dikumpulkan sendiri datanya. Nah, ini berfungsi nanti pada saat teman-teman ingin mendapatkan data laporan penjualan per wilayah. Oke, seperti itu. Di bagian ini kabupaten kota kita beri nama add range-nya. Di sini kota saja teman-teman ya. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Sekarang kita rename kota. Nah, untuk berikutnya kita buat dulu yang pertama daftar customernya. Jadi daftar customer di sini kita buat dulu sesuai kebutuhan. Nanti ini adalah formula. Sambil saya jelaskan sebentar kebutuhan kolom-kolom kita. Buat baru dulu. Buat baru, kemudian teman-teman klik kanan, rename. Di sini masukkan customer. Jadi ini data customernya. Di kolom B2 kita masukkan dulu nama perusahaan. Misalkan di sini Toko Sarjayadi AW. Kemudian di sini adalah daftar customer, nama sheetnya ya, nama untuk penampungan datanya. Kemudian periode di sini kita berikan formula sama dengan tanda kutip 2 kali periode, ketik saja periode, kemudian spasi, tutup lagi tanda kutip lagi 2 kali. Ini untuk penulisan teks di formula itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2 kali ya. Selanjutnya di sini
apa kita gabungkan dengan dan, lalu masukkan fungsi teks. Fungsi teks ini untuk mengubah format yang tadi tanggalnya kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi teksnya ini pilih, kemudian masukkan teksnya itu adalah awal, kemudian koma, formatnya itu tanda kutip 2 kali, kemudian kita atur day, kemudian hari, lalu bulan, 3 tulisan pendek saja kita inginkan. Jadi tinggal diatur saja, M-nya 4 juga bisa. Misalkan ini hasilnya ditulis panjang Desember, kalau dihapus 1 berarti des saja. Kemudian Y itu 3 kali supaya tahunnya full, dan tanda kutip lagi untuk membalas, dan kurung penutup. Kemudian dan lagi teman-teman ya, dan tanda kutip lagi, spasi SD sampai dengan tanda kutip lagi, dan teks teman-teman masukkan kembali akhir, jadi tanggal lahirnya, jadi biar otomatis menyesuaikan sesuai dengan tanggal yang teman-teman pilih. Koma, tanda kutip lagi, kita samakan formatnya saja, DDM 3 kali, kemudian Y 3 kali, tutup. Oke, tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah otomatis teman-teman, tapi ini menggunakan formula. Sekarang kita buat kebutuhan tabel kita, ada 1 2 3 5 6 7 kolom teman-teman ya. 7 kolom. Yang pertama adalah kode customernya. Jadi ini yang paling utama, kode. Jadi ini kode tidak boleh ada yang sama, sifatnya unik teman-teman ya. Kode, kemudian nama customer, kemudian kabupaten atau kota, kabupaten kota. Kemudian di sini adalah kategorinya yang sudah dibuat juga. Lalu di kategorinya itu total penjualan tunai, penjualan kredit, dan total penjualan. Jadi total penjualan tunai, kemudian total penjualan kredit, kemudian di sini adalah total penjualan. Nah, sekarang teman-teman silahkan kita ubah dulu untuk ininya supaya muat kolomnya. Kita close dulu, kita close lagi. Di sini ada text wrappingnya, itu muncul wrap, tinggal pilih, lalu di sini pilih center. Yang lain juga bisa di blok, kemudian di sini kita rata tengahkan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit perubahan tampilan, jadi menggunakan format conditional formatting. Jadi conditional formatting ini kita buat seperti yang sebelumnya, warnanya dibuat ke biru teman-teman ya. Oke, dibuat biru seperti ini. Kemudian format cellsnya teman-teman pilih custom formula seperti tadi, kita menggunakan mode. Jadi mode row, buka kurung, tutup kurung, kemudian koma 2, tutup kurung sama dengan 1, kemudian oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya untuk warnanya. Jadi tinggal di blok saja kembali. Kita akan berikan borders atau garis pinggir teman-teman. Nah, di sini sudah ada warna biru, kita pilih saja yang ini teman-teman ya, all borders. Nah, hasilnya seperti ini. Di toko nama ini kita bold saja, kita berikan warna saja juga teman-teman ya. Oke, outer borders. Masuk pada menu view, kemudian hilangkan grid lines supaya lebih rapi.
Nah, sampai di sini sudah selesai, tinggal masukkan kabupaten kota tadi. Caranya bisa menggunakan data validasi. Diklik kanan, kemudian pilih data validasi. Data ini list from arrange-nya nanti ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya terkait penggunaannya di Google Sheet. Di sini langsung ketikkan saja, misalkan di sini adalah kota. Kita save. Kita cek di sini datanya masuk semua kota, teman-teman ya. Jadi kita paste saja. Nah, kelebihannya kalau teman-teman mengetik di sini huruf langsung disamakan, teman-teman. Kayak begini, teman-teman ya. Jadi bisa otomatis. Lalu kategori, teman-teman klik kanan, kita samakan saja data validasinya. Di sini. Di sini adalah K customer. Yang teman-teman sudah buat sebelumnya, K customer, kemudian save. Kita cek dulu. Oke, ini sudah muncul, teman-teman. Oke, tinggal paste saja. Nah, ini sudah jadi untuk tabel master customer. Berikutnya sisa membuat tabel item dan transaksi untuk bisa memanfaatkan formulanya di filenya kita. Tapi teman-teman bisa nantikan di video berikutnya, karena durasi video juga saya batasi supaya tidak terlalu panjang, supaya teman-teman juga enak nontonnya. Nanti saya buat per part. Seperti biasa, ini adalah part 1, nanti part 2 akan saya posting segera. Oke teman-teman ya, ini tidak usah disimpan karena sudah otomatis tersimpan teman-teman di Google Drive-nya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan dimasukkan di kolom komentar, dan jika ada yang kurang jelas juga boleh langsung hubungi saya pribadi di kontak saya yang ada di video atau di deskripsi video. Salam dari saya, sukses selalu, Sarjayadi Awe.